Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang J akan membahas atau mengulas tentang bagaimana cara melakukan verbal asertif untuk mengontrol marah atau kesal. Nah, ini sebenarnya cara ngontrol marah yang terbaik ya. Karena ini orientasinya, fokusnya adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik atau persoalan yang bikin gak nyaman atau bikin marah ya. Cuma masalahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk melakukannya, karena tentu butuh kesiapan fisik, mental ya, juga orang yang memang ingin masalahnya juga selesai, atau membutuhkan orang yang tahu persis bagaimana menolong orang yang sedang mengalami kesal atau marah. Ya, walaupun demikian tentu harus diupayakan untuk dicoba ya. Makanya simak video ini sampai akhir ya, jangan lupa subscribe dan berikan like serta komentarnya ya. Tentu ini juga sangat penting sekali buat keluarga maupun caregiver yang sedang aktif merawat ODGJ-nya untuk sembuh dan pulih ya, dan tidak ingin mengamuk lagi atau marah-marah lagi ya. Nah, tentu hal yang perlu dipahami adalah bahwa apa sih yang dimaksud dengan cara kontrol marah dengan verbal asertif ya. Ya, cara yang dilakukan orang yang lagi kesel atau marah dengan cara mengungkapkan baik-baik kepada orang lain rasa kesal atau marahnya ya, dengan harapan orang lain mengerti dan tidak melakukan hal-hal yang membuat kesal si ODGJ ini. Yang berikutnya adalah tentu bagaimana mengungkapkan penolakan secara baik, secara bijak, sehingga mungkin orang lain akan mengerti atas ketidaknyamanan dari saran atau ajakan. Nah, tentu juga bagaimana mencari kejelasan terhadap suatu hal yang membuat tidak nyaman, mungkin dari perlakuan atau dari permintaan yang tidak terpenuhi. Kenapa sampai tidak dipenuhi? Nah, tentu kan yang bikin kesel marah itu kan ketidakjelasan dan ketidakpastian ya, sehingga akan menjadi marah. Atau bisa jadi ya, orang yang lagi marah kesal ini hanya kepingin curhat kepada orang yang mau dengerin ya, atau dieskalasi namanya ya, sehingga orang akan mau bercerita tentang masalah yang membuat tidak nyaman, dan tentu ada orang lain yang mau mendengarkan dengan baik ya, tanpa berharap saran apapun terkadang ya. Nah, tentu tujuan dari mengontrol marah secara verbal ini tidak hanya mengurangi ketegangan emosinya saja, tapi juga ketegangan pikirannya atau kognitifnya, sehingga pada akhirnya tentu akan siap belajar cara-cara mengatasi masalah ya. Nah, ketika ketegangan berpikir itu akan berkurang ya, secara otomatis kecemasannya berkurang, marahnya berkurang, sehingga ketika belajar atau menyelesaikan masalah dengan orang yang membuat dia tidak nyaman itu akan mudah ya. Tapi kalau masih emosi, masih intonasinya tinggi kan tidak bisa. Makanya harus dilakukan upaya-upaya dulu ya, seperti yang sudah Bang J bahas di video-video sebelumnya ya. Nah, tentu alatnya apa sih ya? Tentu alatnya adalah ya orang lah ya. Kalau memang kita ingin menolak baik-baik atau meminta baik-baik atau mendengarkan ya, meminta orang lain mendengarkan keluh kesah kita ya, tentu orang lain ya, orang lain yang akan kita jadikan alat untuk menyalurkan ya rasa kesal kita ya dengan baik secara verbal. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kalau misalnya ini ya terkait dengan menolak baik-baik.
Nah, ini kan kadang-kadang kita diajak oleh seseorang dan sementara kita nggak bisa menolaknya. Tapi kita benar-benar tidak bisa untuk menjalani ajakan itu ya. Tentu kita harus mempraktekkan cara supaya kita bisa ngomong secara baik-baik. Misalnya saja, ya maaf ya, saya tidak bisa mengikuti saranmu atau ajakanmu pergi ke suatu tempat, ya, karena saya tidak diizinkan oleh bapak saya. Ya, gimana? Nggak apa-apa ya. Tidak ikut ya, tapi lain kali saya ikut. Nah, tentu ketika ini bisa diucapkan secara baik-baik kepada orang yang mengajak kita nggak ada beban, nggak ada rasa jengkel, karena akibatnya apa? Bisa saja kita jengkel sama ayahnya yang melarang pergi, atau jengkel pada dirinya yang gara-gara harus minum obat, gara-gara harus melakukan sesuatu, tetapi ya akibatnya tidak bisa ikut dengan temennya. Nah, ketika temennya bilang bahwa oh ya nggak apa-apa, lain kali kan bisa ikut lagi atau bergabung lagi, maka enak ya, tidak ada rasa yang dipendam, tidak ada rasa jengkel dengan ayahnya, dengan dirinya, atau dengan temennya yang mengajak tapi tidak tepat, kan tidak bisa ya. Atau ketika meminta baik-baiknya, ini yang terbanyak. Seringkali orang marah ngamuk tuh ada keinginan yang ingin didapatkan tapi tidak sesuai kenyataannya. Misalnya nih, ada remaja ingin dibeliin motor, ternyata tidak dibeliin, langsung marah-marah, ngamuk ya, merusak kaca dan sebagainya. Nah, mestinya kan ketika punya keinginan ya, Pak, teman-teman saya sudah punya motor untuk ke sekolah, saya nggak punya, boleh nggak saya dibeliin motor, saya butuh sekali ya. Nah, kemudian ayahnya ini bilang nggak ada uang ya, misalnya, atau ngapain beli motor, nggak ada gunanya, masih anak-anak ya. Tentu kan marah sekali ya anaknya ini, karena dianggap anak kecil ya kan. Sementara orang lain juga sudah pada pegang motor sendiri, dan selama ini kan bisa jadi anak itu nggak tahu kondisi ekonomi keluarganya, sehingga ya wajar kalau dia minta seperti yang anak lain minta ya, sehingga kan permintaannya tidak terpenuhi, akhirnya marah-marah, kesel. Nah, mestinya kan meminta baik-baik ya. Terus kalau tidak dibelikan itu kenapa ya, sehingga orang tua pun akan cerita, nah bapak nggak punya uang untuk beli motor, kan untuk makan sehari-hari saja ya seperti ini ya, nggak bisa mewah-mewah. Nah, kalau temennya masnya ini kan ada uang, bapaknya punya duit ya, wajar kalau bisa beliin. Tapi insya Allah kalau seandainya punya rezeki, kita beliin kok ya. Yang penting sekarang doain aja semoga bapak dapat rezeki yang banyak sehingga membelikan, kan jadi enak ya. Tapi kalau langsung ditolak, nggak ada uang ya, nggak usah beli, buat apa, masih anak-anak pakai motor, nah kan marah. Jadi ketika sudah minta baik-baik pasti akan dapat informasi kenapa tidak dibeliin, kenapa orang lain dibeliin ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan cara bagaimana meminta solusi atau ingin cerita ke orang lain ya. Nah, ini tentu tidak ada kaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Tentu orang yang dianggap ya bisa mendengarkan, dianggap bisa ngayomi dan memberikan solusi mungkin ya. Nah, sehingga kan ketika lagi ada masalah ya luar biasa, nggak nyaman, bisa saja si ODGJ ini mencari orang. Nah, kemungkinan ada misalnya pamannya itu dia suka mau mendengarkan keluh kesah. Nah, dia lagi ada masalah dengan ayahnya. Nah, kemudian dia datangi ya. Misalnya nih, Om, bisa bantu saya enggak? Saya lagi ada masalah dengan Bapak. Jengkel banget saya, inginnya mukul Bapak, tapi ya saya takut nanti dimasukkan lagi ke rumah sakit jiwa. Saya mau cerita ini. Boleh enggak? Ada waktu enggak? Nah,
Ternyata si omnya ini sudah pernah mungkin melihat nasihat jiwa bagaimana merawat ODGJ yang baik. Dia nyediain waktu, oh ya nggak ada masalah, silakan bercerita, saya dengarkan. Nah akhirnya apa sih yang membuat kamu marah? Ada kejadian apa? Kemudian setelah itu apa yang kau pikirkan terkait bapakmu? Dan apa yang kamu rasakan setelah sering berpikir yang jelek tentang bapakmu? Terus apa yang ingin kamu lakukan? Nah, menurut kamu benar atau tidak? Nah, ada diskusi dengan dia, ada mendengarkan. Nah, berikutnya adalah gimana sekarang? Nah, umumnya kan tahu ya caranya menjadi pendengar yang baik. Tahu dia untuk men-feedback ya, memberikan feedback. Gimana sekarang, sudah jauh lebih baik setelah bercerita? Ya, iya om. Nah sekarang apa saya perlu ngasih saran, solusi atau bagaimana? Ya saya harus gimana ya om? Nah sehingga akhirnya si omnya ini memberikan informasi apa yang harus dikerjakan. Mungkin saja merelaksasi napas dalam, mukul bantal, 5 benar, itu bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah, atau membantu menyelesaikan masalah dengan ayahnya, mempertemukan sehingga bisa mengerti apa yang membuat tidak nyaman si anaknya ini. Itu saja yang bisa Panji sampaikan. Yang pasti itu juga harus dilatih ya. Kalau sudah diajarkan itu harus dilatih paling nggak sehari 2 kali supaya terbiasa bercerita kepada orang lain ya, sehingga nggak lupa lagi ya. Karena kan bercerita kepada orang lain ini juga tidak mudah. Itu saja ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Semoga manfaat.